Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bedah sebuah kisah yang, ya, cukup mengerikan. Ini tentang sebuah proyek telekomunikasi yang dibangun di tengah-tengah zona konflik yang sangat terpencil. Anda tahu, kita sering banget kan menganggap koneksi internet dan sinyal HP itu ya ada begitu saja. Sesuatu yang biasa. Tapi pernah nggak sih kita berpikir kalau bagi sebagian orang membangun infrastruktur itu taruhannya nyawa? Oke, untuk bisa paham apa yang sebenarnya terjadi, ayo kita pergi ke salah satu tempat paling terpencil dan paling menantang di muka bumi. Kita ke dataran tinggi Beoga di Papua, Indonesia. Bayangkan, di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut, disinilah sebuah tim teknisi sedang bekerja, membangun sebuah menara telekomunikasi yang sangat vital untuk proyek Palapa Timur Telematika. Dan bukan cuma tinggi, kalau malam suhunya itu bisa anjlok sampai mendekati 0 derajat Celcius. Belum lagi kabut, hujan, dan angin kencang yang datangnya nggak bisa ditebak. Kondisi ini membuat lokasi mereka, ya ampun, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Nah, tantangan geografis yang ekstrim ini ternyata belum seberapa. Ada ancaman lain yang jauh lebih mengerikan. Kelompok kriminal bersenjata, atau yang biasa kita kenal KKB. Lokasi menara ini ternyata adalah basis mereka. Pemimpinnya, Abibon Kogoya, bahkan sudah mendeklarasikan seluruh Papua sebagai zona perang, dan secara terbuka mengancam akan membunuh setiap pekerja non-Papua. Dan pada tanggal 2 Maret 2022, ancaman yang selama ini cuma jadi bayang-bayang, akhirnya menjadi sebuah kenyataan yang sangat-sangat mengerikan. Jam 3 dini hari. Sekitar 10 anggota KKB menyelinap dan melancarkan serangan mendadak ke kamp para pekerja. Para teknisi ini mereka sedang tidur lelap, sama sekali nggak punya kesempatan untuk membela diri. Dalam waktu sekitar 15 menit saja, semuanya berakhir. Pembantaian selesai, menyisakan pemandangan yang tak terlukiskan. Dan biar kita semua jelas ya, ini bukan pertempuran, sama sekali bukan. Ini adalah pembantaian. Coba kita lihat, di satu sisi ada 10 anggota KKB bersenjata lengkap, bawa senjata laras panjang, kapak, parang. Di sisi lain, 9 teknisi sipil yang lagi tidur, nggak bersenjata, dan nggak berdaya. Hasilnya, 8 dari 9 pekerja tewas di tempat. Tapi, di tengah tragedi yang luar biasa ini, ada satu orang yang berhasil selamat. Dan kisahnya adalah kisah tentang teror, tapi juga tentang ketahanan mental yang sulit kita bayangkan. Namanya Nelson Sarira. Dia adalah satu-satunya yang selamat. Gimana caranya? Dia nekat melompat ke jurang yang gelap gulita untuk kabur dari para penyerang. Tapi yang luar biasa adalah apa yang dia klaim terjadi setelahnya. Katanya, dia mendengar sebuah suara bisikan yang menyuruhnya untuk naik lagi ke atas bukit. Jadi begini perjuangannya. Pertama, dia lompat ke jurang untuk menyelamatkan diri. Dia bersembunyi di sana, dalam dingin dan gelap, sampai fajar menyingsing. Lalu, dia memberanikan diri naik kembali ke camp, dan di sanalah dia menemukan 8 rekannya sudah tidak bernyawa. Apa yang dilakukan? Dia menggunakan CCTV di menara itu untuk, memohon pertolongan. Selama berhari-hari, sendirian. Bayangkan, dia kelaparan, ketakutan setengah mati kalau KKB akan kembali. Satu-satunya harapannya adalah kamera CCTV itu. Dia melambai, dia menangis, dia berteriak ke kamera itu. Itulah satu-satunya penghubungnya dengan dunia luar. Dan pesannya tersampaikan. Tapi masalahnya, karena cuaca yang super ekstrem dan medan yang sangat sulit, butuh waktu 3 hari penuh sebelum helikopter penyelamat akhirnya bisa menjangkau dan mengevakuasi Nelson. 3 hari penantian yang pasti terasa seperti selamanya. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya logika brutal di balik serangan ini? Kenapa mereka melakukan ini? Penting untuk dipahami, ini bukan sekedar aksi kekerasan acak. Sama sekali bukan. Ini adalah aksi teror yang sudah diperhitungkan dengan matang. Tujuannya apa? Untuk menyebarkan ketakutan psikologis yang maksimal. KKB sengaja memperluas target mereka dari yang tadinya aparat keamanan, sekarang ke warga sipil. Ini cara mereka untuk menolak mentah-mentah semua proyek modernisasi dari pemerintah. Jadi kalau kita bedah serangannya, semuanya itu strategis. Taktiknya, serangan malam mendadak saat target sedang tidur dan tidak berdaya. Pesannya, menciptakan teror maksimal. Targetnya, pekerja proyek non-Papua. Pesannya, jelas ini penolakan terhadap integrasi. Lokasinya, proyek infrastruktur yang terisolasi. Pesannya, ini loh cara mereka menegakkan klaim zona perang mereka. Tragedi ini terus terang mengungkap sebuah kelemahan yang sangat fatal. Bayangkan, pekerja sipil
ditempatkan di lokasi yang terisolasi total secara geografis dengan cuaca ekstrim dan tanpa perlindungan militer permanen 24 jam. Ini sama saja menempatkan mereka di area yang dikuasai oleh kelompok bersenjata. Jadinya, kondisi geografis itu sendiri malah menjadi senjata bagi para penyerang. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Apa gema yang tersisa dari tragedi mengerikan ini? Pelajaran utamanya sangat jelas. Ini adalah sebuah peringatan yang amat keras. Pembangunan infrastruktur di zona konflik itu penting, tapi tidak boleh, sama sekali tidak boleh, mengorbankan nyawa manusia. Serangan Menara Beoga ini menjadi semacam monumen yang menyakitkan untuk para korban, dan sekaligus pelajaran yang sangat pahit bagi negara. Dan pada akhirnya, ini memaksa kita semua untuk berhadapan dengan sebuah pertanyaan yang sangat tidak nyaman. Bisakah kemajuan itu ada tanpa harus ada harga manusia yang dibayar? Berapa sebenarnya harga yang pantas untuk membangun masa depan? Ulasan kali ini kami dedikasikan untuk 8 pekerja, 8 pahlawan telekomunikasi yang kehilangan nyawa mereka saat bertugas mencoba menghubungkan kita semua, menghubungkan bangsa ini.